Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai materi filsafat Pancasila. Saya Nabila Minisa, selaku moderator yang akan mengatur jalannya presentasi kami pada kali ini. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari filsafat Pancasila. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat sesungguhnya merupakan titik awal dari munculnya ilmu pengetahuan tersebut. Berawal dari titik tersebut, manusia mengembangkan pikiran-pikirannya menjadi sebuah teori, ilmu, maupun landasan yang pada akhirnya mereka pilih sebagai pedoman mereka. Pancasila merupakan dasar falsafah dari negara Indonesia. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa tokoh yang merumuskan Pancasila ialah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Jika Pancasila dilihat dari aspek historis, maka di sini bisa dilihat bagaimana sejarah Pancasila yang menjiwai kehidupan dan perjuangan bangsa Indonesia, dan bagaimana Pancasila tersebut dirumuskan menjadi dasar negara. Itulah latar belakang dari filsafat Pancasila. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh para pemateri berikutnya. Kepada para pemateri, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andi Danang Buana Putra Ahmad, biasa dipanggil Danang, NIM B01191219. Saya dari kelompok 4 yang membawakan materi tentang filsafat Pancasila. Saya sebagai pemateri pertama membawakan penjelasan tentang pengertian filsafat. Sedikit kata pengantar, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat sesungguhnya merupakan titik awal dari munculnya ilmu pengetahuan tersebut. Berawal dari titik tersebut, manusia mengembangkan pikiran-pikirannya menjadi sebuah teori dan ilmu, maupun landasan yang pada akhirnya mereka pilih sebagai pedoman mereka. Bercermin dari perkembangannya tersebut, maka wajar bila dikatakan sebenarnya manusia senantiasa berfilsafat selama hidupnya. Dari banyaknya filsafat yang muncul dari pemikiran seseorang, nantinya akan terdapat beberapa filsafat yang akhirnya terpilih dan diakui sekelompok orang. Dengan demikian, filsafat tersebut menjadi jalan hidup atau way of life bagi sekelompok yang menggunakannya. Pancasila merupakan dasar falsafah dari negara Indonesia. Pancasila telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Pancasila lahir 1 Juni 1945 dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa tokoh yang merumuskan Pancasila ialah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Jika Pancasila dilihat dari aspek historis, maka di sini bisa dilihat bagaimana sejarah Pancasila yang menjiwai kehidupan dan perjuangan bangsa Indonesia, dan bagaimana Pancasila tersebut dirumuskan menjadi dasar negara. Saya akan masuk ke materi yang diberikan kepada saya. Pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, philein, yang artinya cinta, dan sophos, artinya hikmah dan kebijaksanaan. Jadi, secara harfiah istilah filsafat adalah mengandung makna cinta kebijaksanaan. Kemudian ada dua pengertian filsafat, yaitu yang pertama itu filsafat dalam arti proses,
dan filsafat dalam arti produk. 2. Filsafat sebagai ilmu atau metode, dan filsafat sebagai pandangan hidup. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup dalam arti praktis. Ini berarti bahwa filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Itu mungkin yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Asaski Naya dengan NIM B0111911229. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan mengenai pengertian filsafat. Nah, sekarang pada materi ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Jadi Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya itu merupakan suatu sistem filsafat. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat itu merupakan suatu kesatuan yang organis. Jadi antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi satu sama lainnya. Jadi Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu sistem dalam pengertian bahwa bagian-bagian, maksudnya sila-silanya itu saling berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Pancasila sebagai suatu sistem juga dapat dipahami dari pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri, yaitu pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, atau dengan sesamanya, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilainya yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dari dulu. Jadi dengan demikian Pancasila merupakan suatu sistem dalam pengertian kefilsafatan itu sebagaimana sistem filsafat lainnya, yaitu seperti materialisme, idealisme, nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme, dan masih banyak lainnya. Jadi itulah pengertian Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Alang, NIM B01191222. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai kesatuan sila-sila Pancasila, di mana dalam materi ini dapat kita bagi ke dalam 2 poin. Poin pertama membahas tentang susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, dan yang kedua membahas tentang kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan mengkualifikasi. Sekarang kita masuk pada poin pertama, yakni susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Bentuk piramidal ini berfungsi untuk menggambarkan hubungan hierarki dari Pancasila dalam urutan dan sifat-sifatnya, di mana terdapat 5 sila, di mana 5 sila ini memiliki hubungan yang saling mengikat satu sama lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Dan jika kita melihat secara ontologis mengenai kesatuan sila-sila Pancasila, maka dapat kita jabarkan dalam sila pertama Pancasila sampai sila kelima Pancasila. Yakni sila pertama Pancasila menyatakan bahwa pada hakikatnya Tuhan ada dikarenakan dirinya sendiri. Di sini Tuhan berkedudukan sebagai kausa prima, artinya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, bahkan manusia sendiri itu pun ada dikarenakan diciptakan oleh Tuhan. Sila kedua menyatakan dikarenakan manusia sebagai pokok dari suatu negara, maka muncullah sebuah negara yang merupakan persekutuan hidup bersama yang beranggotakan manusia. Sila ketiga, negara adalah akibat dari adanya manusia yang saling bersatu. Sila keempat, sebagai akibat dari adanya manusia yang saling bersatu, maka muncul sebuah rakyat. Rakyat ini merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu negara selain dari wilayah dan pemerintah. Terakhir, sila kelima, di sini, di mana setelah ada pemerintahan, maka akan muncul satu tujuan, yaitu keadilan. Selanjutnya, poin kedua mengenai kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan mengkualifikasi, di mana tiap-tiap Pancasila ini mengandung keempat sila lainnya dan dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Sebagaimana dalam sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung arti
ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitupun sebaliknya. Pada sila kelima berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka sila ini mengandung makna bahwa berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berserta berpersatuan Indonesia dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Norain Bumbungan, NIM B0111912344. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Yang pertama, dasar ontologi sila-sila dalam Pancasila. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu atas susunan kodrat, raga, jiwa, jasmani, dan juga rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kedudukan kodrat manusia dan sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan inilah, maka secara hierarkis, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila-sila Pancasila yang lainnya. Yang kedua, dasar epistemologis sila-sila dalam Pancasila. Manusia pada hakikatnya kedudukan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkatan kebenaran yang tertinggi. Kebenaran dalam pengetahuan manusia adalah merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia, yaitu akal, rasa, dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi, yaitu kebenaran mutlak. Yang terakhir, dasar aksiologis sila-sila dalam Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar, aksiologinya sendiri, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam pada Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Menurut Notonegoro, nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang secara lengkap dan harmonis juga mengandung nilai antara lain nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai estetis, nilai moral, bahkan nilai kesucian, yang secara keseluruhan bersifat sistematis dan hierarkis, di mana sila pertama sampai sila kelima memiliki keterkaitan satu sama lain. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu karakteristik filsafat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Filsafat Pancasila adalah pengalaman nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila yang dijadikan dasar dan pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun karakteristik dari filsafat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu yang pertama, sila-sila Pancasila adalah sebuah kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila itu saling menjiwai satu sama lain. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa akan menjiwai dan menjadi dasar untuk sila selanjutnya. Begitu pula untuk sila selanjutnya akan menjadi dasar dan menjiwai sila-sila berikutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalaman-pengalaman dari sila-sila Pancasila itu akan dijadikan dasar yang menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak akan saling bertentangan. Baik, yang kedua yaitu Pancasila sebagai sebuah substansi. Artinya, pengalaman Pancasila harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dari Pancasila itu sendiri ialah yang pertama nilai dasar, nilai praktis, dan nilai instrumental. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sebuah realita. Artinya, Pancasila hendaknya ada dalam diri setiap warga negara Indonesia sebagai sebuah kenyataan. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini akan terus tumbuh dan berkembang, sehingga sebagai warga negara Indonesia yang baik kita harus mengamalkan dan menaati Pancasila itu sendiri. Selanjutnya yang keempat itu monoteis religius, yang artinya bahwasanya Indonesia itu berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Tuhan yang tunggal. Nah, hal ini jelas disebutkan dalam Pancasila sila pertama.
Urusan keagamaan ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin keamanan dan ketertiban kehidupan beragama di Indonesia. Dan yang kelima, itu monodualis dan monopluralis. Monodualis ini berarti ditunggal, yang berkaitan dengan sifat manusia sebagai makhluk individual dan juga sebagai makhluk sosial. Sementara itu, monopluralis berarti kesatuan yang jamak atau berbeda-beda. Artinya di Indonesia itu terdapat banyak sekali keanekaragaman pada semua komponen bangsa, baik suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zulfikar akan membawakan mengenai contoh filsafat Pancasila. Saya akan membawakan 3 contoh. Yang pertama yaitu menjaga toleransi. Dalam berkehidupan masyarakat, kita diwajibkan untuk menjaga toleransi antar individu maupun kelompok, karena dalam kehidupan masyarakat sudah pasti terdapat banyak sekali perbedaan. Oleh karena itu, kita diwajibkan menjaga nilai-nilai toleransi. Yang kedua, menjaga kerukunan antar umat beragama. Pancasila menjamin hak setiap warga negara dalam memilih keyakinannya masing-masing. Sebagai warga negara, kita diwajibkan saling menghargai antar umat beragama dan saling bertoleransi satu sama lain. Yang ketiga, penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Pancasila mengajarkan nilai-nilai dasar dalam penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan sebagaimana pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gabriela Michelin Mangumah dengan NIM B0111911231. Selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan tentang contoh filsafat Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ialah menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam kehidupan bernegara, sudah pasti terdapat hukum yang berlaku untuk ditaati seluruh warga negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari hukum dan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Maka, kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya mematuhi peraturan tersebut. Tidak hanya peraturan berupa hukum yang tertulis, juga peraturan yang berupa nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, di mana nilai dan norma kadangkala tidak dinyatakan secara tertulis. Yang kelima ialah memihak dan membela negara. Para pahlawan dan pendiri bangsa Indonesia telah berjuang mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Hal inilah yang harus kita jaga dan pertahankan sebagai generasi penerus bangsa. Ini juga merupakan contoh filsafat Pancasila yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara. Untuk memihak dan membela negara di zaman modern saat ini tidak selalu berupa dengan berpartisipasi dalam kegiatan berperang atau bergabung menjadi tentara atau profesi bela negara lainnya. Ada banyak bentuk bela negara yang bisa kita lakukan sebagai warga sipil. Contoh, cara mewujudkan bela negara bagi generasi muda saat ini misalnya dengan senantiasa memilih produk buatan negara sendiri daripada produk impor, atau dengan menjaga nama baik bangsa di mata dunia, terutama di era globalisasi di mana persaingan antara negara dapat terjadi dengan sangat mudah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tuan Edward Samuel Damanik akan melanjutkan penjelasan mengenai filsafat Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam adalah menegakkan keadilan. Terdapat satu sila dalam Pancasila yang berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengacu pada isi Pancasila ini, kita bisa segera menyimpulkan bahwa menegakkan keadilan di masyarakat adalah salah satu contoh filsafat Pancasila yang harus dipatuhi. Keadilan bukan selalu berarti sama rata, melainkan menempatkan segala sesuatu pada porsi atau tempatnya. Tidak hanya itu, keadilan ini berlaku juga pada semua lapisan masyarakat. Penerapan keadilan di masyarakat sedikit berkaitan dengan poin sebelumnya, yaitu persamaan derajat. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, apakah orang tersebut adalah rakyat biasa ataukah pejabat negara. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan negara. Selanjutnya adalah penegakan demokrasi. Penegakan demokrasi di Indonesia
juga termasuk dalam salah satu contoh filsafat Pancasila yang harus dipatuhi dan ditegakkan. Hal ini mencerminkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini dicerminkan bagaimana Indonesia menjadi negara yang menganut demokrasi Pancasila. Tidak hanya itu, sila keempat Pancasila ini juga menggambarkan bahwa Pancasila sangat menjunjung tinggi kerakyatan dan kekeluargaan, di mana ada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat umum. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Don't take it personal, personally. I think you'd be better with somebody like me.